Angin terasa berat di rumah itu. Bukan karena cuaca panas di luar, tapi karena harapan yang digantungkan di setiap sudutnya, di setiap helaan napas ibu mertuanya, Ibu Winda. Laras, yang perutnya membuncit penuh, merasakannya seperti selimut tebal yang membuatnya sulit bernapas. Setiap pagi, ia akan bangun dengan punggung yang sakit dan kaki yang bengkak. Tapi beban terberat ada di dalam kepalanya. Beban itu bernama cucu laki-laki. Pagi ini sama seperti pagi lainnya. Di meja makan, aroma nasi goreng buatan Laras beradu dengan tatapan tajam Ibu Winda. Wanita parubaya itu mengaduk tehnya dengan gerakan pelan dan terukur. Matanya tidak pernah benar-benar lepas dari perut Laras. Semalam ibu mimpi, Ras, katanya. Suaranya tenang tapi mengandung perintah. Ibu mimpi menggendong bayi laki-laki yang gagah. Persis seperti Dimas waktu kecil. Pertanda bagus ini. Laras mencoba tersenyum. Senyum yang terasa kaku di bibirnya. Doakan saja yang terbaik ya, Bu. Sehat dan selamat. Itu yang paling penting. Tentu saja sehat dan selamat itu penting, sahut Ibu Winda cepat. Seolah Laras baru saja mengatakan sesuatu yang bodoh. Tapi laki-laki itu pelengkap. Penerus. Lihat keluarga Pak Hartono sebelah. 3 anaknya perempuan semua. Sekarang rumahnya sepi. Semua ikut suami. Siapa yang urus dia di hari tua? Tidak ada. Dimas, suaminya, hanya diam. Ia sibuk dengan ponselnya. Seolah percakapan itu terjadi di dimensi lain. Inilah kebiasaan Dimas beberapa bulan terakhir. Ia akan menjadi transparan setiap kali ibunya mulai membahas topik ini. Ia tidak membela, tidak juga mendukung. Ia hanya menghilang di balik layar gawainya. Laras menatap suaminya, mencari sedikit saja kekuatan dari sorot matanya. Tapi yang ia temukan hanya kekosongan. Dulu Dimas tidak seperti ini. Di awal pernikahan mereka, Dimas adalah pria yang hangat dan penuh perhatian. Mereka bisa bicara berjam-jam tentang hal-hal sepele. Tapi sejak mereka pindah ke rumah ini, rumah yang kata Dimas adalah peninggalan keluarga, semuanya perlahan berubah. Ibu Winda, yang awalnya hanya berkunjung, memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Sejak saat itu, Dimas seolah kembali menjadi anak kecil yang patuh, dan Laras menjadi orang luar di rumahnya sendiri. Perutmu bentuknya lonjong ke depan. Ras, kata orang tua dulu, itu pasti isinya laki-laki. Ibu Winda melanjutkan, matanya kini meneliti perut Laras seolah bisa menembus kulitnya. Ibu sudah siapkan nama. Bagaskara. Gagah, kan? Artinya matahari. Laras hanya mengangguk pelan. Ia tidak punya tenaga untuk berdebat. Ia hanya ingin menghabiskan sarapannya dan kembali ke kamar. Satu-satunya tempat di rumah itu di mana ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Di dalam kamar, ia bisa mengelus perutnya dan berbicara pada jabang bayi di dalam sana tanpa dihakimi. Tidak apa-apa ya, Nak, bisiknya pelan. Tangannya bergerak melingkar di perutnya. Kamu laki-laki atau perempuan, ibu akan selalu sayang kamu. Kamu adalah duniaku. Tendangan lembut dari dalam perutnya seolah menjawab bisikannya. Hanya interaksi inilah yang membuatnya kuat. Interaksi rahasia antara dirinya dan anaknya. Siang itu, saat Lara sedang melipat pakaian bayi yang baru ia cuci, Ibu Winda masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Ia membawa segelas jamu berwarna gelap. Minum ini. Ramuan dari Mbah Darmi. Khusus untuk menguatkan janin laki-laki. Katanya sambil meletakkan gelas itu di meja. Laras menatap gelas itu dengan ragu. Baunya sangat menyengat. Tapi Bu, aku sudah minum vitamin dari dokter. Dokter itu tahu apa? Mereka hanya tahu obat-obatan kimia. Ini herbal, alami. Sudah turun-temurun di keluarga kita. Ibu dulu minum ini juga waktu mengandung Dimas. Tegas Ibu Winda. Nadanya tidak menerima penolakan. Laras menelan ludah. Ia tidak mau meminumnya. Tapi ia juga tidak mau memulai pertengkaran.
Ia menatap Dimas yang baru saja masuk ke kamar, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. "Dimas, ini ibu bawakan jamu." "Sudah, diminum saja, Ras. Ibu kan niatnya baik," potong Dimas cepat, sebelum Laras sempat meminta bantuannya. Ia kemudian mengambil handuk dan berlalu ke kamar mandi, meninggalkan Laras berdua dengan ibu mertuanya dan segelas jamu yang tidak diinginkannya. Dengan tangan gemetar, Laras meminum ramuan pahit itu. Rasanya seperti menelan tanah dan empedu. Setiap tegukannya terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ia melakukannya hanya untuk kedamaian sesaat, untuk menghindari omelan panjang ibu mertuanya. Tapi di dalam hatinya, sebuah retakan kecil kembali terbentuk. Retakan dalam rasa percayanya pada Dimas. Retakan dalam harapannya akan sebuah keluarga yang harmonis. Hari-hari berlalu dalam ritme yang sama. Doa-doa Ibu Winda yang selalu menyebut cucu laki-laki, sindiran-sindirannya yang semakin tajam, dan kebisuan Dimas yang semakin memekakan telinga. Laras merasa seperti berjalan di atas tali, mencoba menyeimbangkan harapan semua orang sambil menjaga kewarasannya sendiri. Ia sering berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Wanita dengan perut besar, mata yang lelah, dan senyum yang dipaksakan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, di mana Laras yang dulu? Laras yang ceria dan penuh tawa? Ia merasa dirinya perlahan terkikis, menjadi bayangan dari keinginan ibu mertuanya. Suatu sore, saat sedang menyiram tanaman di teras, Laras mendengar percakapan telepon Ibu Winda dari dalam ruang tamu. Suaranya sengaja dikeraskan. "Iya, Jeng. Sebentar lagi lahir. Mudah-mudahan laki-laki. Biar ada penerus marga. Kalau perempuan, ya mau bagaimana lagi? Nas, harus coba lagi nanti sampai dapat laki-laki. Repot memang kalau dapat istri yang cetakannya perempuan terus." Jantung Laras seolah berhenti berdetak. Cetakan perempuan. Begitukah ibu mertuanya melihatnya? Bukan sebagai manusia, bukan sebagai menantu, tapi sebagai mesin produksi yang bisa saja rusak? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia cepat-cepat menyekanya sebelum ada yang melihat. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia harus kuat, setidaknya untuk anak yang ada di dalam kandungannya. Ia memegang perutnya erat-erat, seolah ingin melindungi bayinya dari dunia yang kejam ini, dari ekspektasi yang tidak masuk akal ini. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia menatap punggung Dimas yang tidur pulas di sampingnya. Pria itu tampak begitu damai, seolah tidak ada beban apapun di dunia ini. Laras ingin sekali membangunkannya, mengguncang tubuhnya, dan berteriak, "Apa kamu tidak lihat aku menderita? Apa kamu tidak peduli?" Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Dalam kegelapan kamar, ditemani detak jam dinding dan napas teratur suaminya, Laras merasa begitu sendirian. Ia memeluk perutnya, satu-satunya sumber kehangatan dan kekuatan yang ia miliki. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan melindungi anaknya. Laki-laki atau perempuan, anaknya akan selalu dicintai. Ia tidak tahu bahwa janji itu akan segera diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Penantian ini bukan lagi tentang harapan, tapi tentang ketakutan akan sebuah vonis yang akan dijatuhkan begitu bayinya lahir ke dunia. Rasa sakit itu datang seperti gelombang pasang di tengah malam buta. Awalnya hanya mulas biasa, tapi perlahan menjadi semakin kuat dan teratur. Laras tahu, waktunya telah tiba. Ia membangunkan Dimas dengan susah payah. Pria itu, yang biasanya sulit bangun, langsung melompat dari tempat tidur dengan wajah panik. "Sudah waktunya? Kita ke rumah sakit sekarang," serunya. Lebih terdengar seperti kepanikan daripada kepedulian. Di tengah rasa sakit yang melilit perutnya, Laras masih bisa melihat Ibu Winda keluar dari kamarnya. Wajah wanita itu tegang, tapi matanya berbinar aneh.
Binar penantian akan sebuah hasil akhir. Cepat, Dimas. Jangan sampai terjadi apa-apa di jalan. Bagaskara akan segera lahir, teriaknya. Seolah nama itu adalah sebuah mantera. Perjalanan ke rumah sakit terasa kabur bagi Laras. Ia hanya fokus pada napasnya dan rasa sakit yang datang silih berganti. Ia mencengkeram lengan kursi mobil erat-erat. Di sampingnya, Dimas menyetir dengan wajah pucat. Sementara dari kursi belakang, Ibu Indah terus merapalkan doa-doa yang hanya menyebut nama Bagaskara dan harapan akan cucu laki-laki. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana perasaan Laras. Tidak ada satupun yang menggenggam tangannya dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Di ruang persalinan, Laras berjuang sekuat tenaga. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi bayangan akan bertemu dengan anaknya untuk pertama kali memberinya kekuatan. Dimas ada di sampingnya, tapi tatapannya lebih sering mengarah ke pintu, seolah menunggu pengumuman penting. Ayo, Ras. Sedikit lagi. Demi anak kita, kata Dimas. Tapi entah kenapa kata-katanya terdengar hampa. Laras tidak peduli lagi. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, mendorong sekuat yang ia bisa, hingga akhirnya sebuah tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan. Tangisan itu adalah suara terindah yang pernah Laras dengar. Selamat, Bu. Bayinya perempuan. Cantik dan sehat sekali, kata dokter sambil tersenyum, meletakkan bayi mungil yang masih berlumuran darah itu di dada Laras. Seketika, semua rasa sakit Laras hilang. Yang ada hanya kelegaan dan cinta yang membuncah. Ia menatap wajah kecil di dadanya, jari jemarinya yang mungil, bibirnya yang terus bergerak mencari sumber kehidupan. Ia menangis. Tapi kali ini adalah tangis bahagia. Perempuan. Suara Dimas terdengar lirih, seperti embusan angin. Laras mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Senyum yang tadi tersungging di wajah Dimas telah lenyap, digantikan oleh ekspresi datar yang sulit diartikan. Ada kekecewaan yang tidak coba ia sembunyikan di sana. Iya, Dimas. Dia perempuan. Putri kita, bisik Laras, mencoba menarik suaminya ke dalam momen bahagia mereka. Tapi Dimas hanya mengangguk kaku. Ia bahkan tidak mencoba untuk menyentuh atau mencium bayi mereka. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak yang terasa begitu jauh di antara mereka. Pintu ruangan terbuka, dan Ibu Indah masuk dengan wajah penuh harap. Bagaimana? Sudah lahir? Laki-laki, kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Dimas menggeleng pelan. Perempuan, Bu. Wajah Ibu Indah berubah seketika. Senyumnya membeku, lalu luntur menjadi seringai dingin. Ia berjalan mendekati ranjang, bukan untuk melihat Laras, tapi untuk menatap bayi di dadanya dengan tatapan menilai. Seolah sedang memeriksa barang dagangan yang cacat. Perempuan, desisnya. Kata itu terdengar seperti sebuah kutukan. Sudah Ibu duga. Firasat Ibu tidak enak sejak kemarin. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Setelah mengucapkan kalimat itu, ia berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada ucapan selamat untuk Laras. Tidak ada kecupan untuk cucunya. Hanya keheningan dingin yang ia tinggalkan. Laras merasa dadanya sesak. Kebahagiaan yang baru saja ia rasakan direnggut begitu saja. Ia menatap Dimas, memohon dengan matanya agar suaminya melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu. Mungkin ibu hanya kaget. Ras, nanti juga biasa lagi, kata Dimas pelan, menghindari tatapan Laras. Ia kemudian pamit keluar dengan alasan ingin mengurus administrasi. Dan Laras pun ditinggal sendirian. Di dalam ruang persalinan yang dingin, hanya ada dirinya dan bayi perempuannya. Ia memeluk putrinya erat-erat. Air matanya kembali menetes. Tapi kali ini, air mata itu terasa asin oleh rasa sakit hati. Ia menatap wajah mungil yang damai dalam tidurnya. Ia tidak bersalah. Ia sempurna. Maafkan ibu, sayang, bisiknya. Ibu akan menamakanmu Senja.
Karena kamu adalah hal terindah yang datang di penghujung penantian ibu. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang dan sepi. Kamar rawat inapnya terasa seperti sel isolasi. Dimas datang menjenguk, tapi sikapnya canggung dan dingin. Ia akan duduk jauh-jauh, bermain ponsel, dan hanya bicara jika ditanya. Ia belum pernah sekalipun menggendong Senja dengan tulus. Ia akan melakukannya jika perawat memintanya. Tapi gerakannya kaku dan matanya kosong. Ibu Indah tidak pernah datang lagi. Ia hanya menelepon Dimas. Dan dari nada suara yang Laras dengar, percakapan mereka tidak menyenangkan. Keluarga pasien di kamar sebelah datang silih berganti, membawa balon, bunga, dan tawa. Kamar Laras hanya diisi oleh keheningan dan tangis bayi sesekali. Laras mencoba menguatkan dirinya. Ia fokus merawat Senja, menyusuinya, mengganti popoknya, menimangnya hingga tertidur. Setiap kali ia menatap mata putrinya yang jernih, ia merasa punya alasan untuk bertahan. Saat tiba waktunya pulang, tidak ada sambutan hangat yang menanti mereka. Dimas menjemput dengan mobil yang sama, tapi kali ini suasana di dalamnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Sepanjang jalan, tidak ada percakapan. Hanya suara radio yang mengisi kekosongan. Ketika mereka tiba di rumah, Laras melihat Ibu Indah sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Wanita itu menoleh sekilas saat mereka masuk, lalu kembali membuang muka ke arah layar kaca, seolah kedatangan menantu dan cucu pertamanya adalah peristiwa yang tidak penting. Laras membawa Senja ke kamar mereka. Semuanya masih sama, tapi terasa berbeda. Kamar yang dulu menjadi tempat perlindungannya kini terasa asing. Ia meletakkan Senja yang tertidur pulas di boks bayi yang sudah ia siapkan. Boks bayi yang tadinya ia hias dengan mainan berwarna biru dan abu-abu, karena terus-menerus diyakinkan bahwa isinya adalah laki-laki. Malam itu, saat Laras sedang menyusui Senja, Dimas masuk ke kamar. Ia tidak menatap Laras. Matanya tertuju pada boks bayi. Ibu bilang, katanya memulai, suaranya pelan dan berat. Kita harus coba lagi tahun depan. Harus dapat laki-laki. Jantung Laras seolah diremas. Ia baru saja melahirkan. Tubuhnya masih sakit dan jiwanya masih terluka. Dan suaminya, alih-alih memberinya dukungan, justru sudah merencanakan kehamilan berikutnya seolah ia adalah sebuah proyek yang gagal. Dimas, aku baru saja melahirkan putri kita, kata Laras. Suaranya bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Namanya Senja. Bisakah kita mencintainya dulu sebelum memikirkan anak lain? Aku mencintainya, jawab Dimas cepat. Tapi kata-katanya tidak meyakinkan. Tapi kamu tahu sendiri bagaimana ibu. Ini penting untuknya. Untuk keluarga kita. Keluarga kita? Laras tertawa getir. Keluarga yang mana? Dimas? Keluarga yang menganggap putriku sebagai sebuah kegagalan? Keluarga yang bahkan tidak mau menyentuhnya? Dimas terdiam. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya berdiri di sana, sosok yang tampak lemah dan kalah di hadapan ibunya sendiri. Laras tahu, mulai saat itu, semuanya akan menjadi lebih buruk. Tangisan putrinya yang seharusnya menjadi musik terindah di rumah itu, kini dianggap sebagai pengingat akan kekecewaan. Dan ia, ibunya, adalah sumber dari kekecewaan itu. Ia memeluk Senja lebih erat. Di dunia yang dingin ini, hanya pelukan inilah yang nyata. Hanya cinta inilah yang tanpa syarat. Dan Laras sadar, perjuangannya belum selesai. Ini baru saja dimulai. Hidup setelah kepulangan Laras dari rumah sakit adalah neraka yang dingin. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pemulihan yang hangat, berubah menjadi medan perang sunyi. Tidak ada teriakan atau bentakan, yang ada hanya keheningan yang menusuk, tatapan yang menghakimi, dan tindakan-tindakan kecil yang terus-menerus mengikis kewarasannya. Laras berjuang dengan tubuhnya yang masih terasa asing setelah melahirkan. Jahitan bekas operasinya masih nyeri, punggungnya sakit karena terus-menerus menggendong dan menyusui,
dan matanya selalu terasa berat karena kurang tidur. Baby blues, kata bidan yang pernah ia temui, adalah hal yang wajar. Perubahan hormon bisa membuat seorang ibu baru merasa sedih dan cemas tanpa alasan. Tapi kesedihan Laras punya alasan yang sangat jelas. Alasannya ada di ruang tamu, menonton televisi dengan volume keras seolah ingin menenggelamkan suara tangis bayi. Alasannya ada di sampingnya setiap malam, membalikkan badan dan pura-pura tidur saat senja mulai rewel. Malam hari adalah yang terberat. Senja, seperti bayi pada umumnya, sering terbangun dan menangis. Tangisannya yang melengking di tengah keheningan malam seolah menjadi alarm yang memicu kemarahan di rumah itu. Suatu malam, saat Senja menangis tanpa henti mungkin karena kolik, pintu kamar mereka digedor dengan keras. Bisa diamkan tidak anak itu? Suara Ibu Indah terdengar tajam dari balik pintu. Orang mau istirahat. Berisik sekali. Dari dulu ibu bilang, anak perempuan itu merepotkan. Cengeng. Laras, dengan mata setengah terpejam dan kelelahan yang luar biasa, mencoba menenangkan Senja sambil mengayunnya pelan. Ia menatap Dimas, memohon bantuan. Tapi suaminya hanya menghela napas panjang. Gurat kesal terukir di wajahnya. Coba disusui lagi. Ras. Mungkin dia haus. Aku besok harus presentasi pagi-pagi, butuh tidur. Kata Dimas, suaranya terdengar jengkel. Ia kemudian menarik selimut hingga menutupi kepalanya, membangun benteng di antara dirinya dan kerewelan anaknya. Laras merasa dunianya runtuh. Ia sendirian. Benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. Ia membawa Senja keluar kamar, berjalan mondar-mandir di ruang tengah yang gelap agar tangisannya tidak terlalu mengganggu penghuni rumah lainnya. Di bawah cahaya remang lampu, ia menatap wajah mungil putrinya yang basah oleh air mata. SSSH, jangan menangis, sayang. Kita tidak boleh mengganggu mereka, bisiknya getir. Ia merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Perlakuan dingin itu terus berlanjut di siang hari. Ibu Indah akan dengan sengaja membanding-bandingkan Senja dengan bayi lain. Cucunya Bulurah itu, baru umur 2 bulan sudah anteng sekali. Tidak pernah menangis katanya. Laki-laki sih, jadi kuat, tidak manja. Katanya saat Laras sedang mencoba menyuapi Senja yang terus meludah. Setiap kata-katanya adalah sayatan kecil di hati Laras. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apa benar ia tidak becus menjadi ibu? Apa air susunya tidak bagus? Apa ia melakukan kesalahan? Ibu Indah bahkan tidak pernah sekalipun menyentuh Senja. Jika Laras sedang duduk di sofa sambil memangku putrinya, Ibu Indah akan lewat tanpa menoleh, atau memilih duduk di kursi yang paling jauh. Ia memperlakukan cucunya seolah-olah bayi itu tidak kasat mata, seolah keberadaannya adalah sebuah aib. Dimas pun semakin menjauh. Ia akan pulang larut malam dengan alasan lembur, dan berangkat pagi-pagi sekali. Akhir pekan, ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar dengan alasan bertemu teman atau mengurus pekerjaan. Rumah itu bukan lagi tempatnya pulang, tapi hanya tempatnya singgah untuk tidur. Laras rindu pada Dimas yang dulu, tapi pria itu sepertinya sudah mati, terkubur di bawah tekanan dan kepatuhannya pada sang ibu. Puncaknya terjadi di suatu sore yang mendung. Laras sudah tidak tidur selama hampir 2 hari. Senja sedang demam dan sangat rewel. Laras sendiri merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing dan tubuhnya lemas. Ia mencoba segala cara untuk menenangkan putrinya. Tapi Senja terus menangis. Laras ikut menangis dalam diam, merasa putus asa dan lelah luar biasa. Ibu Indah masuk ke kamar tanpa mengetuk. Wajahnya merah pada menahan amarah. Kamu ini bisa kerja tidak, sih? Bentaknya. Dari tadi pagi anak ini menangis terus. Pusing kepalaku. Kamu sengaja ya, membuat rumah ini tidak tenang. Senja sedang demam, Bu. Jawab Laras lirih. Suaranya serak. Alasan. Demam sedikit saja dibuat manja. Kamu itu yang tidak becus jadi ibu. Tidak bisa menenangkan anak sendiri.
Hardik Ibu Winda. Telunjuknya menuding lurus ke wajah Laras. Saat itulah Dimas pulang. Ia masuk ke kamar dan melihat pemandangan itu. Laras yang tampak kacau dengan mata bengkak sambil menggendong bayi yang menangis, dan ibunya yang berdiri dengan wajah murka. Laras menatap suaminya dengan tatapan terakhir penuh harap. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan terakhir Dimas untuk menjadi suami dan ayah. "Dimas, tolong!" bisiknya. Suaranya putus asa. Dimas menatap Laras, lalu menatap ibunya. Ia tampak bimbang sejenak. Tapi kemudian, tekanan yang menumpuk selama berminggu-minggu sepertinya menemukan muaranya. Ia menghela napas kalah. "Ras, mungkin lebih baik kamu pergi dulu dari sini," katanya pelan. Kata-kata itu keluar dengan berat dari mulutnya. "Untuk sementara. Biar suasana tenang dulu." Ibu sepertinya stres sekali. Jantung Laras seolah berhenti berdetak. "Pergi dulu." Ibu stres sekali. Bukan dirinya yang baru melahirkan dan kurang tidur, tapi ibunya yang sehat walafiat. Ibu Winda tertawa. Tawa yang terdengar mengerikan. "Pergi sementara? Enak saja. Pergi selamanya. Aku sudah tidak sudi melihat wajah kalian di rumah ini. Dasar pembawa sial." Wanita itu kemudian masuk lebih jauh ke dalam kamar, menarik sebuah tas kain dari lemari, dan dengan kasar memasukkan beberapa helai pakaian Laras dan perlengkapan bayi seadanya. Ia melemparkan tas itu ke lantai, dekat kaki Laras. "Pergi. Sekarang juga." Usirnya. "Bawa anak perempuanmu yang tidak berguna itu. Rumah ini butuh ketenangan, bukan tangisan sial." Laras membeku. Ia menatap Dimas, yang hanya berdiri mematung, membuang muka ke arah jendela. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlawanan. Hanya kebisuan yang menyetujui pengusiran itu. Rasa sakit yang tajam menghunjam dada Laras. Lebih sakit dari kontraksi persalinan. Ini adalah rasa sakit karena pengkhianatan. Dikhianati oleh pria yang pernah berjanji akan menjaganya seumur hidup. Dengan gerakan seperti robot, Laras berhenti menangis. Air matanya seolah mengering seketika, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia membenarkan posisi selimut yang membungkus tubuh senja yang masih terisak pelan. Ia membungkuk, memungut tas kain yang tergeletak di lantai. Ia berjalan melewati Dimas tanpa menoleh. Ia berjalan melewati Ibu Winda yang menatapnya dengan penuh kemenangan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membuka pintu depan, dan udara lembab sore itu menyambutnya. Gerimis mulai turun. Laras melangkah keluar, menuruni teras. Ia mendengar suara pintu ditutup dengan keras di belakangnya. Bunyi itu seperti titik di akhir kalimat. Akhir dari babak kehidupannya sebagai seorang istri di rumah itu. Sambil memeluk putrinya erat-erat di dadanya, melindunginya dari tetesan air hujan, Laras berjalan tanpa tujuan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya apa-apa lagi. Hanya seorang bayi dalam pelukannya, sebuah tas kain berisi beberapa helai pakaian, dan hati yang hancur berkeping-keping. Jalan raya tampak kabur di mata Laras yang basah. Suara klakson dan deru mesin kendaraan terdengar seperti dengungan dari dunia lain. Ia terus berjalan, tanpa arah, tanpa tujuan. Kakinya bergerak secara otomatis, sementara pikirannya kosong. Satu-satunya hal yang nyata adalah beban hangat di dekapannya. Senja. Putrinya tertidur, napasnya teratur. Tidak menyadari bahwa dunianya baru saja dijungkir balikan. Gerimis berubah menjadi hujan deras. Laras basah kuyup. Ia mencari perlindungan di bawah emperan sebuah toko yang sudah tutup. Ia duduk di lantai yang dingin dan kotor, memeluk senja lebih erat, mencoba memberikan kehangatan dari tubuhnya yang mulai menggigil. Ia menatap wajah damai putrinya. Rasa bersalah yang luar biasa menusuknya. Ia telah gagal. Gagal memberikan rumah yang hangat. Gagal memberikan keluarga yang utuh. Ia harus kemana? Orang tuanya sudah lama tiada. Kerabat jauh ada di luar kota.
Dan ia tidak ingin merepotkan mereka. Tiba-tiba, sebuah nama terlintas di benaknya. Rina. Sahabatnya sejak kuliah. Rina tinggal di sebuah rumah kos sederhana di pinggir kota. Hanya Rina satu-satunya harapan yang ia punya. Dengan sisa tenaga dan uang seadanya di dompet, Laras menumpang ojek online menuju alamat Rina. Sepanjang perjalanan, ia menahan tangisnya. Ia harus kuat, setidaknya di depan orang asing. Rina terkejut bukan main saat membuka pintu kamarnya dan menemukan Laras berdiri di sana, basah kuyup dengan seorang bayi di pelukannya. Tanpa banyak bertanya, Rina langsung menariknya masuk. "Laras? Ya Tuhan, kamu kenapa? Ini anakmu?" Tanyanya panik sambil memberikan handuk kering. Di dalam kamar kos yang sempit itu, pertahanan Laras akhirnya runtuh. Ia menceritakan semuanya pada Rina sambil terisak-isak. Tentang ibu mertuanya, tentang sikap Dimas, tentang pengusiran yang baru saja ia alami. Rina mendengarkan dengan sabar. Matanya berkaca-kaca penuh amarah dan simpati. "Kurang ajar. Mereka itu bukan manusia," desis Rina geram. "Sudah, kamu tinggal di sini dulu. Jangan pikirkan apa-apa. Yang penting kamu dan Senja aman." Laras merasa sedikit lega. Setidaknya malam ini ia punya atap untuk berteduh. Kamar Rina sangat kecil, hanya cukup untuk satu tempat tidur, lemari kecil, dan meja belajar. Tapi kamar itu terasa 100 kali lebih hangat daripada rumah mewah yang baru saja ia tinggalkan. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari terberat dalam hidup Laras. Ia merasa seperti beban bagi sahabatnya. Rina harus bekerja dari pagi sampai sore, dan Laras hanya bisa mendekam di kamar sempit itu bersama Senja. Ia merasa malu setiap kali Senja menangis keras, takut mengganggu penghuni kos lainnya. Ia makan apa yang dibawakan Rina, memakai pakaian yang dipinjamkan Rina. Ia merasa seperti benalu, persis seperti yang dikatakan ibu mertuanya. Setiap malam, ketika Rina sudah tertidur, Laras akan terjaga. Bayangan saat ia diusir terus berputar di kepalanya. Wajah dingin Ibu Winda, dan punggung Dimas yang membuang muka. Rasa sakitnya masih terasa begitu nyata. Ia akan menatap langit-langit kamar yang kusam, bertanya pada Tuhan, mengapa bebannya seberat ini? Ia merasa gagal total. Gagal sebagai istri, gagal sebagai menantu, bahkan ia merasa gagal sebagai ibu karena tidak bisa menyediakan tempat yang layak untuk putrinya. Suatu malam, Laras tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di sudut ruangan, memandangi tas kain yang teronggok di pojok. Tas yang dilemparkan Ibu Winda padanya. Tas yang menjadi simbol kehinaannya. Dengan iseng, ia membuka tas itu dan mengeluarkan isinya satu persatu. Beberapa potong daster, pakaian bayi, popok, dan sebuah kotak tua dari karton tebal yang sudah agak lusuh. Kotak itu adalah kotak kenangannya. Isinya adalah barang-barang peninggalan orang tuanya yang selalu ia bawa kemanapun ia pindah. Ia membukanya, berharap menemukan sedikit kekuatan dari masa lalu. Ia mengeluarkan beberapa foto lama. Foto ayahnya yang tersenyum gagah, foto ibunya yang memeluknya saat kecil. Air matanya menetes lagi. Betapa ia merindukan mereka. Jika mereka masih ada, nasibnya tidak akan seperti ini. Tangannya terus merogoh ke dalam kotak, melewati beberapa surat cinta monyet zaman SMA dan buku rapor lamanya. Di bagian paling bawah, ia merasakan sebuah map plastik tebal. Ia menariknya keluar. Ia mengira itu hanya kumpulan ijazahnya. Tapi saat ia membukanya di bawah cahaya lampu meja belajar Rina, matanya terpaku pada kertas-kertas di dalamnya. Ada sebuah surat dengan kop notaris. Surat wasiat. Ia membacanya dengan jantung berdebar kencang. Itu adalah surat wasiat almarhum ayahnya, Ahmad Prawiro. Matanya bergerak cepat menelusuri baris demi baris tulisan resmi itu. "Dengan ini mewariskan satu-satunya aset properti yang saya miliki, yakni sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Cendana nomor 12,
Kepada putri tunggal saya yang bernama Laraswati binti Ahmad. Laras membaca alamat itu berulang kali. Jalan Cendana nomor 12. Itu alamat rumah yang ia tinggali bersama Dimas dan Ibu Winda. Rumah tempat ia baru saja diusir. Tangannya gemetar hebat. Ia mengeluarkan kertas lain dari dalam map. Kertas itu tebal dengan logo Garuda di bagian atas. Sertifikat hak milik. Dan di sana, tertulis dengan sangat jelas nama pemiliknya, Laraswati. Kepalanya pening. Ini tidak mungkin. Selama ini Dimas mengatakan bahwa rumah itu adalah warisan dari kakeknya. Rumah pusaka keluarga Dimas. Jadi selama ini, ia telah dibohongi? Kepingan-kepingan puzzle mulai menyatu di benaknya. Sikap keluarga Dimas yang seolah berkuasa penuh di rumah itu. Dimas yang selalu mengelak jika ditanya detail tentang kepemilikan rumah. Semuanya masuk akal sekarang. Mereka bukan pemiliknya. Mereka hanyalah penipu. Gelombang emosi yang dahsyat menghantam Laras. Pertama adalah syok, lalu kebingungan, dan kemudian kemarahan. Kemarahan yang begitu murni dan dingin, yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kemarahan itu membakar habis semua sisa keputusasaan dan rasa gagalnya. Ia bukan korban yang lemah. Ia adalah pemilik sah yang ditipu dan diusir dari rumahnya sendiri. Mereka tidak hanya menyakitinya secara emosional, mereka telah merampok haknya. Laras menatap dokumen di tangannya. Ini bukan lagi hanya kertas. Ini adalah senjata. Ini adalah kekuatan. Ini adalah kunci untuk merebut kembali martabatnya. Ia menoleh ke arah Senja yang tertidur lelap di kasur. Wajah mungil itu memberinya tujuan. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang masa depan putrinya. Ia tidak akan membiarkan putrinya tumbuh dalam kemiskinan sementara hak mereka dirampas oleh orang-orang licik. Malam itu, Laras tidak menangis lagi. Ia melipat dokumen-dokumen itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Ia merasa seperti orang yang berbeda. Laras yang cengeng dan penurut telah mati di teras rumahnya sore itu. Yang lahir malam ini adalah Laras yang baru. Seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang pemilik sah yang akan datang untuk menagih apa yang menjadi miliknya. Pagi datang dengan warna yang berbeda. Mentari yang menyelinap masuk melalui celah jendela kamar kos Rina terasa lebih hangat, tidak lagi mengejek. Laras bangun bukan karena tangisan senja, tapi karena sebuah kesadaran baru yang berdenyut di dalam nadinya. Semalam, ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, memeluk dokumen-dokumen itu seolah memeluk sebuah jangkar di tengah badai. Rina, yang sedang bersiap-siap untuk bekerja, menatap sahabatnya dengan heran. Tidak ada lagi mata bengkak dan tatapan kosong yang ia lihat beberapa hari terakhir. Laras yang duduk di tepi ranjang sambil menyusui Senja tampak tenang. Bahkan ada sebersit senyum di bibirnya. Senyum yang tajam dan penuh perhitungan. "Ras, kamu baik-baik saja?" tanya Rina hati-hati. Laras mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan tatapan Rina di cermin. "Aku lebih dari baik-baik saja, Rin. Aku baru saja bangun." Ia kemudian menceritakan penemuannya. Tentang kotak tua, surat wasiat ayahnya, dan sertifikat rumah yang mencantumkan namanya dengan begitu jelas. Rina mendengarkan dengan mulut ternganga. Matanya membelalak tak percaya. "Jadi, rumah itu milikmu? Milikmu sepenuhnya?" Pekik Rina, suaranya tertahan. "Milikku," jawab Laras. Kata itu terasa begitu mantap di lidahnya. "Dan mereka mengusirku dari rumahku sendiri." Amarah menjalari wajah Rina. "Bajingan. Mereka itu benar-benar iblis. Lalu, apa rencanamu? Kamu harus mengambilnya kembali, Ras." "Aku akan mengambilnya kembali," kata Laras. "Tapi aku tidak bisa maju sendiri. Aku buta soal hukum. Aku butuh bantuan." "Pengacara," kata Rina cepat. "Kamu butuh pengacara."
Tapi, biayanya mahal, Ras. Laras terdiam. Ia melihat ke sekeliling kamar kos yang sempit. Lalu ke dompetnya yang isinya tinggal beberapa lembar uang puluhan ribu. Keputusasaan sempat mengancam akan kembali. Tapi kemarahan yang baru ia temukan mendorongnya menjauh. Pasti ada jalan, kata Rina, seolah membaca pikiran Laras. Bagaimana kalau kita coba ke lembaga bantuan hukum? LBH. Aku pernah dengar mereka membantu orang-orang seperti kita yang tidak punya biaya. Ide itu seperti secercah cahaya. Harapan kembali menyala. Siang itu, setelah menitipkan senja pada tetangga kos yang baik hati, Laras dan Rina pergi ke kantor lebih yang alamatnya mereka dapatkan dari internet. Kantornya tidak seperti yang Laras bayangkan. Bukan gedung megah dengan lobi marmer, melainkan sebuah ruko tua yang sederhana. Di dalamnya, suasana terasa sibuk dan sedikit pengap. Orang-orang dengan wajah lelah duduk menunggu giliran. Laras merasa kecil, hanya satu dari sekian banyak orang yang mencari keadilan. Setelah menunggu hampir 2 jam, nama Laras dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil yang disekat dengan triplex. Di sana, seorang pria berusia akhir 40-an dengan kacamata tebal dan tumpukan berkas di mejanya, menyambutnya dengan anggukan singkat. Namanya Bapak Surya. Awalnya, Pak Surya mendengarkan cerita Laras dengan ekspresi datar. Mungkin ia sudah mendengar ratusan cerita serupa. Cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentang menantu yang tertindas. Ini adalah santapan sehari-harinya. Jadi, ibu diusir oleh suami dan ibu mertua, katanya sambil mencatat. Nadanya terdengar rutin. Ya, dari rumah saya sendiri, jawab Laras. Pak Surya berhenti menulis. Ia mengangkat kepalanya. Maksud ibu? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Laras mengeluarkan map plastik dari tasnya dan menyodorkannya ke hadapan Pak Surya. Ini buktinya. Pak Surya mengambil dokumen-dokumen itu. Matanya yang tadinya terlihat lelah, kini menajam. Ia membaca surat wasiat itu dengan teliti, lalu beralih ke sertifikat hak milik. Ia membolak-balik kertas itu, memeriksanya di bawah cahaya lampu, merasakan teksturnya. Keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Ibu Laraswati, katanya setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, nadanya kini berubah total. Penuh rasa ingin tahu dan keseriusan. Sejak kapan ibu tahu tentang dokumen ini? Baru beberapa hari yang lalu. Pak, selama ini suami saya bilang kalau itu rumah warisan keluarganya. Apakah ibu pernah menandatangani surat apapun yang berkaitan dengan rumah ini? Surat kuasa, surat hibah, atau perjanjian jual beli? Tanya Pak Surya lagi. Matanya menatap Laras lekat-lekat. Tidak pernah, Pak. Sama sekali tidak pernah. Pak Surya bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Ia menatap Laras dengan ekspresi baru, campuran antara kasihan dan kekaguman. Ibu Laras, jika dokumen ini asli, dan saya yakin ini asli, maka ibu sedang berada dalam posisi yang sangat kuat. Ini bukan lagi sekadar kasus kekerasan domestik. Ini sudah masuk ranah penipuan dan penggelapan hak. Jantung Laras berdebar kencang. Kata, kuat, terdengar begitu indah di telinganya. Langkah pertama, kata Pak Surya, kini berbicara dengan semangat baru. Saya harus memverifikasi keaslian sertifikat ini di kantor Badan Pertanahan Nasional. Untuk memastikan tidak ada catatan pengalihan hak atau sengketa. Proses ini butuh beberapa hari. Ibu bisa menunggu. Laras mengangguk mantap. Saya akan menunggu. Berapapun lamanya. Hari-hari penantian itu terasa menegangkan. Setiap kali ponselnya berdering, jantungnya berdebar kencang. Tapi ia tidak lagi pasif. Sambil menunggu kabar dari Pak Surya, ia menghabiskan waktunya untuk merawat senja dan membaca. Ia meminjam laptop Rina dan mencari tahu tentang hak-haknya sebagai pemilik properti, tentang proses hukum pengosongan rumah, tentang dasar-dasar gugatan cerai.
Pengetahuan adalah kekuatan, dan Laras melahap setiap informasi yang bisa ia temukan. Ia mulai berubah. Cara bicaranya menjadi lebih percaya diri. Ia tidak lagi menunduk saat berbicara dengan orang. Ia merawat dirinya, menyisir rambutnya dengan rapi, memakai pakaian bersih pinjaman Rina. Ia ingin siap, lahir dan batin, untuk pertempuran yang akan datang. Rina, melihat perubahan itu, hanya bisa tersenyum bangga. Sahabatnya telah menemukan kembali tulang punggungnya yang sempat patah. Akhirnya, telepon yang ditunggu-tunggu itu datang. "Selamat siang, Ibu Laras. Saya Surya dari Lebih." "Siang, Pak. Bagaimana hasilnya?" tanya Laras. Napasnya tertahan. Terdengar helaan napas lega dari seberang telepon. "Ibu Laras, saya sudah mendapatkan hasilnya dari BPN. Dokumen Anda 100% asli dan sah. Tidak ada catatan pengalihan hak, tidak ada blokir, tidak ada sengketa. Nama yang tercatat sebagai pemilik tunggal dari properti di Jalan Cendana nomor 12 adalah Laraswati. Rumah itu mutlak milik Ibu." Laras menutup matanya, mengucapkan syukur dalam hati. Air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Beban seberat gunung terangkat dari pundaknya. "Lalu, apa langkah selanjutnya, Pak?" "Secara prosedur, kita akan mengirimkan somasi atau surat peringatan hukum terlebih dahulu. Memberi mereka kesempatan untuk pergi secara baik-baik." "Jelas, Pak Surya." Laras terdiam sejenak. Bayangan wajah sombong Ibu Winda dan wajah pengecut Dimas terlintas di benaknya. Baik-baik adalah kemewahan yang tidak mereka berikan padanya. "Pak," kata Laras, suaranya terdengar dingin dan mantap. "Saya tidak mau mengirim surat. Saya mau datang sendiri. Saya ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu kebenarannya. Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan." Pak Surya terdiam sejenak di seberang sana, mungkin sedikit terkejut dengan ketegasan Laras. "Itu cukup berisiko, Bu. Situasinya bisa menjadi emosional." "Saya tidak akan emosional," jawab Laras. "Saya hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Tapi saya mau Bapak mendampingi saya sebagai saksi dan pelindung hukum saya." Terdengar senyum kecil dalam suara Pak Surya. "Baik, Ibu Laras. Saya mengerti. Kita akan lakukan sesuai keinginan Ibu. Kita akan datangi mereka. Kapan Ibu siap?" Laras melihat pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Ia tidak lagi melihat wanita lemah yang menangis di emperan toko. Ia melihat seorang pejuang. "Besok," katanya tanpa ragu. "Besok kita rebut kembali rumah saya." Langit Jakarta pagi itu cerah. Seolah alam semesta merestui apa yang akan Laras lakukan. Ia sudah siap. Semalaman ia hampir tidak tidur, bukan karena cemas, tapi karena merencanakan setiap kata yang akan ia ucapkan. Ia menitipkan senja pada Rina dengan sebuah pelukan erat dan bisikan penuh janji. "Tunggu Ibu pulang ke rumah kita ya, Nak." Ia memilih pakaian terbaik yang ia pinjam dari Rina. Sebuah blus sederhana berwarna biru tua dan celana bahan hitam. Rapi, sopan, dan tidak menunjukkan sedikit pun kerapuhan. Ia mengikat rambutnya ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang kini berbingkai tekad yang kokoh. Saat Pak Surya tiba di depan kosnya, ia sudah menunggu, tas di tangan, siap untuk berperang. Perjalanan menuju Jalan Cendana terasa seperti perjalanan napak tilas. Setiap tikungan, setiap bangunan, membangkitkan kenangan. Kenangan saat ia pertama kali datang ke rumah itu sebagai pengantin baru yang penuh harap. Kenangan saat ia menyirami tanaman sambil menahan tangis karena sindiran mertuanya. Dan kenangan pahit saat ia berjalan gontai di bawah hujan gerimis, diusir dari sana. Tapi kenangan itu tidak lagi menyakitinya. Kini, kenangan itu menjadi bahan bakar untuk amarahnya yang dingin. Mobil berhenti tepat di depan gerbang rumah bercat putih itu. Rumahnya.
Laras menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh pada Pak Surya. Pria itu mengangguk memberinya kekuatan. "Saya ada di belakang ibu," katanya singkat. Laras turun dari mobil, diikuti oleh Pak Surya. Ia tidak ragu-ragu. Ia berjalan lurus ke arah pintu utama dan menekan bel. 1 kali, 2 kali. Pintu terbuka. Dan di sanalah Ibu Winda berdiri. Saat melihat Laras, wajahnya langsung berubah masam. Bibirnya menipis menjadi garis penuh cemooh. "Mau apa lagi kamu ke sini?" desisnya sinis. "Mau mengemis minta masuk lagi? Sudah tidak ada tempat untukmu dan anak sialmu itu di sini." Laras tidak menjawab. Ia menatap lurus melewati wanita itu. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk, melewati Ibu Winda seolah wanita itu hanyalah patung pajangan. Pak Surya mengikutinya dari belakang. "Hei, lancang sekali kamu!" teriak Ibu Winda, kaget dan marah karena diabaikan. Di ruang tamu, Dimas sedang duduk di sofa, menonton televisi. Ia menoleh saat mendengar teriakan ibunya dan matanya membelalak kaget melihat Laras berdiri di tengah ruangan. "Laras, ngapain kamu di sini? Dan siapa bapak ini?" tanyanya, berdiri dengan wajah bingung dan kesal. "Selamat siang," sapa Pak Surya dengan tenang, mengambil alih situasi. "Perkenalkan, saya Surya, dari Lembaga Bantuan Hukum. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari Ibu Laraswati." "Kuasa hukum?" Dimas tertawa mengejek. "Kuasa hukum untuk apa? Menuntut kami karena tidak memberinya nafkah? Jangan konyol." Ibu Winda sudah berdiri di samping anaknya, ikut menatap Laras dan Pak Surya dengan pandangan merendahkan. "Paling-paling mau minta uang damai. Tidak akan kami beri sepeser pun." Laras tersenyum tipis. Senyum yang membuat Dimas dan ibunya merasa tidak nyaman. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia membuka tasnya, mengeluarkan map plastik berisi salinan dokumen yang sudah dilegalisir, dan meletakkannya di atas meja kopi di depan mereka. "Ini bukan tentang uang," kata Laras. Suaranya terdengar jelas dan stabil di ruangan yang mendadak hening itu. "Ini tentang rumah." Dimas mengerutkan kening. Ia mengambil kertas paling atas. Matanya menyapu tulisan di sana. Perlahan, warna di wajahnya mulai memudar. Ia membaca nama pemilik yang tertera di sertifikat itu. Laraswati. Ia membacanya lagi, seolah matanya menipunya. Ibu Winda, yang tidak sabar, merebut kertas itu dari tangan anaknya. Ia membacanya dengan cepat. Napasnya tercekat. Matanya melotot tak percaya. "Tidak mungkin. Ini palsu," pekiknya. Suaranya terdengar histeris. "Rumah ini milik keluarga kami. Warisan dari kakeknya Dimas." "Warisan dari kakeknya Dimas? Atau warisan dari ayah saya yang kalian tempati tanpa izin dan kalian akui sebagai milik kalian?" balas Laras, setiap katanya tajam seperti belati. Dimas ambruk kembali ke sofa. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Kebohongan yang ia simpan selama bertahun-tahun kini terbongkar di hadapannya. "Bapak saya yang membeli rumah ini," lanjut Laras. Tatapannya kini terkunci pada Dimas. "Bapak saya yang mengizinkan keluargamu tinggal di sini untuk sementara waktu setelah mereka kesulitan dulu. Dan setelah bapak saya meninggal, kalian, dengan liciknya, memutarbalikkan fakta. Kau menipuku, Dimas. Kau membawaku ke rumahku sendiri dan membuatku percaya bahwa aku hanyalah seorang menantu yang menumpang." Laras kemudian beralih menatap Ibu Winda, yang masih gemetar memegang kertas itu. "Dan ibu," katanya, suaranya dingin membekukan. "Ibu mengusir saya dari rumah ini. Rumah milik saya. Ibu melemparkan saya dan bayi saya yang baru lahir ke jalanan seperti sampah." Ironis sekali, bukan? Seorang tamu mengusir pemilik rumahnya sendiri. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara napas Ibu Winda yang tersengal-sengal. "Saya tidak akan sekejam kalian," kata Laras,
Nadanya berubah menjadi formal. Pak Surya. Panggilnya. Pak Surya melangkah maju dan meletakkan 2 bundel dokumen lagi di atas meja. Yang pertama, kata Pak Surya dengan jelas, adalah surat peringatan resmi. Kami memberikan waktu 1 minggu, terhitung dari hari ini, bagi Bapak Dimas dan Ibu, untuk mengosongkan properti milik klien saya secara sukarela. Jika setelah 7 hari kalian masih berada di sini, kami akan menempuh jalur hukum untuk melakukan pengosongan paksa. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Dimas. Dan yang kedua, ini untuk Anda, Bapak Dimas. Ia menyodorkan bundel lainnya. Ini adalah surat gugatan cerai dari Ibu Laras. Itu adalah pukulan terakhir. Dimas menatap surat di tangannya dengan nanar. Hidupnya hancur dalam sekejap. Tidak, Laras, kita bisa bicarakan ini. Lirihnya, suaranya terdengar memelas. Laras tertawa kecil. Tawa tanpa kegembiraan. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Dimas, kau membuat pilihanmu saat kau membiarkan ibumu mengusirku. Kau membuat pilihanmu setiap kali kau diam saat aku dihina. Sekarang, aku membuat pilihanku. Ia memandang berkeliling ruangan itu untuk terakhir kalinya. Ruangan yang penuh kenangan pahit. Tapi kini, rasa sakit itu sudah hilang, digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Laras berbalik badan dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya tegap, punggungnya lurus. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Saat ia melangkah keluar dari pintu itu dan merasakan sinar matahari di wajahnya, ia menarik napas dalam-dalam. Udara terasa begitu segar, begitu ringan. Badai telah berlalu. Dan ia, Laraswati, telah keluar sebagai pemenangnya. Ia siap untuk pulang. Pulang ke rumahnya yang sesungguhnya. Minggu itu terasa lebih panjang dari 1 abad. Laras kembali ke kamar kos Rina. Namun pikirannya tertinggal di rumah Jalan Cendana. Setiap jam terasa lambat, diisi dengan antisipasi yang menegangkan. Ia bukan lagi Laras yang pasrah, tapi ia tetap manusia. Ada secuil rasa cemas. Bagaimana jika mereka menolak pergi? Bagaimana jika mereka membuat keributan? Pak Surya, dengan kebijaksanaannya, menenangkannya. Tenang saja, Bu Laras. Posisi mereka sangat lemah. Mereka tidak akan berani berbuat macam-macam setelah tahu kita punya bukti sekuat ini. Saran saya, jangan berkomunikasi dengan mereka sama sekali. Biar mereka merasakan tekanan dari keheningan. Laras menuruti nasihat itu. Dan benar saja, teror dari masa lalunya dimulai. Di hari kedua, ponselnya mulai berdering tanpa henti. Nama, Dimas, tertera di layar. Laras membiarkannya berdering hingga mati. Tak lama, rentetan pesan masuk. Ras, tolong angkat. Aku mau bicara. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semuanya. Aku hilaf. Ras, aku terlalu takut sama ibu. Tapi aku sayang kamu dan Senja. Jangan lakukan ini pada kita. Kasihan Senja. Dia butuh ayah. Laras membaca pesan-pesan itu dengan hati yang datar. Kata-kata itu, yang mungkin akan membuatnya luluh beberapa minggu lalu, kini terasa hampa dan palsu. Di mana kata-kata ini saat ia diusir? Di mana permintaan maaf ini saat ia menangis sendirian di malam hari? Kasihan Senja. Dimas menggunakan nama putrinya sebagai tameng untuk kepentingannya sendiri. Rasa jijik menjalari Laras. Tanpa ragu, ia memblokir nomor Dimas. Rina, yang melihat semua itu, hanya bisa mengelus punggung sahabatnya. Kamu kuat, Ras. Kamu melakukan hal yang benar. Laras menghabiskan minggu itu dengan fokus pada Senja. Ia memandikan putrinya lebih lama, menyanyikan lebih banyak lagu untuknya, membisikkan kata-kata cinta yang tak terhingga. Setiap senyuman dan celoteh Senja adalah penegas bahwa keputusannya benar.
Ia sedang berjuang untuk masa depan malaikat kecil ini. Di hari ketujuh, hari penentuan, Laras kembali datang ke Jalan Cendana. Kali ini ia tidak sendirian. Rina dan Pak Surya menemaninya. Jantungnya berdebar, tapi langkahnya tetap mantap. Pemandangan di depan rumah itu adalah sebuah pembenaran. Sebuah truk angkut barang yang sudah tua dan berkarat terparkir di depan gerbang yang terbuka lebar. Beberapa tetangga tampak mengintip dari balik gorden jendela mereka, menjadi saksi bisu dari drama yang berakhir ini. Dimas dan Ibu Winda sedang mengangkat sebuah lemari kecil ke atas truk. Penampilan mereka jauh dari kesan terhormat yang biasa mereka tampilkan. Ibu Winda hanya memakai daster kusam. Wajahnya yang biasanya angkuh kini terlihat kuyu dan penuh kebencian. Dimas tampak lebih kurus, matanya sembab, dan gerakannya lesu. Saat mereka melihat Laras datang, semua aktivitas berhenti. Ibu Winda menatap Laras dengan tatapan penuh racun. Jika tatapan bisa membunuh, Laras mungkin sudah rubuh saat itu juga. Tapi Laras balas menatapnya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan yang dingin. Tatapan seorang pemenang. Dimas berjalan mendekat. Wajahnya memelas. Laras, panggilnya lirih. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan ceraikan ibu dari hidup kita. Aku janji. Laras bahkan tidak perlu menjawab. Tatapannya yang kosong dan dingin sudah menjadi jawaban yang lebih dari cukup. Ia seolah menatap orang asing. Pria di hadapannya ini bukan lagi siapa-siapa baginya. Melihat tidak ada harapan, Dimas tertunduk kalah. Ia kembali ke truknya, melanjutkan pekerjaannya dengan bahu yang terkulai. Ibu Winda meludah ke tanah di dekat kaki Laras sebelum naik ke bagian depan truk, membanting pintunya dengan keras. Laras hanya diam, memperhatikan mereka mengangkut barang terakhir. Sebuah potret keluarga besar keluarga Dimas yang bingkainya sudah kusam. Tak lama kemudian, truk itu menyala, mengeluarkan asap hitam pekat, dan perlahan berjalan meninggalkan Jalan Cendana. Laras terus berdiri di sana sampai truk itu hilang di tikungan jalan. Saat itulah ia merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat 1000 ton terangkat dari pundaknya. Ia bebas. Benar-benar bebas. Ia berbalik dan menatap rumahnya. Rumah yang kini kosong dan sunyi. Ia melangkah masuk, diikuti oleh Rina. Udara di dalam terasa pengap, penuh dengan energi negatif yang tertinggal. Barang-barang mereka memang sudah pergi, tapi, hantu, mereka masih terasa di setiap sudut. Oke, saatnya bersih-bersih, kata Rina dengan semangat, menyingsingkan lengan bajunya. Hal pertama yang Laras lakukan adalah membuka semua jendela dan pintu selebar-lebarnya. Membiarkan angin dan cahaya matahari masuk, mengusir kegelapan yang selama ini mendekam di dalamnya. Proses pembersihan itu lebih dari sekadar kegiatan fisik. Itu adalah sebuah ritual. Laras, dibantu Rina, mulai membersihkan puing-puing masa lalunya. Ia membuang semua barang yang mengingatkannya pada mereka. Taplak meja sulaman favorit Ibu Winda, asbak rokok yang selalu dipakai Dimas, bahkan keset di depan pintu kamar mereka. Semuanya ia masukkan ke dalam kantong sampah besar tanpa ragu. Ia mencopot gorden tebal berwarna gelap yang dipilih Ibu Winda, menggantinya sementara dengan kain tipis yang membuat cahaya bisa masuk dengan leluasa. Ia menelanjangi kasur di kamar utama, membuang spray dan selimut yang pernah mereka pakai bersama. Saat sedang membersihkan laci di samping tempat tidur, tangannya menemukan sebuah album foto kecil. Di dalamnya ada foto-foto pernikahannya dengan Dimas. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu. Seorang gadis naif dengan senyum tulus yang belum tahu betapa kejamnya dunia. Ia menatap foto Dimas yang tersenyum di sampingnya. Senyum yang kini ia tahu adalah sebuah kebohongan. Tanpa sentimentalitas, ia menutup album itu dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Masa lalu harus tinggal di masa lalu. Proses perceraiannya sendiri berjalan lebih lancar dari yang ia duga. Pak Surya mengurus semuanya dengan efisien.
Dengan bukti kepemilikan rumah yang mutlak atas nama Laras dan bukti penipuan dari pihak Dimas, tidak ada celah bagi Dimas untuk menuntut harta Gonogini. Pengadilan juga dengan mudah mengabulkan hak asuh Senja jatuh sepenuhnya ke tangan Laras. Hari sidang putusan, Laras datang didampingi Pak Surya. Dimas juga datang, sendirian. Ia tampak seperti orang lain. Kuyu, tidak terurus. Saat hakim mengetukkan palu dan menyatakan pernikahan mereka resmi berakhir, Laras tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Seolah sebuah rantai berat yang selama ini membelenggu kakinya akhirnya putus. Malam itu, Laras dan Rina merayakannya dengan sederhana. Mereka duduk di lantai ruang tamu yang sudah bersih dan mengkilap, yang kini terasa begitu luas dan lapang. Mereka makan nasi bungkus sambil tertawa-tawa. Senja tertidur pulas di atas kasur lipat di sudut ruangan, tidak terganggu oleh tawa ibunya. Rumah itu masih kosong. Gema suara mereka memantul di dinding-dinding yang telanjang. Tapi kekosongan itu tidak terasa menyedihkan. Sebaliknya, kekosongan itu terasa penuh dengan harapan dan kemungkinan. Puing-puing masa lalu telah ia bersihkan hingga ke akarnya. Kini, di atas tanah yang bersih ini, Laras siap untuk membangun istananya sendiri, bata demi bata. 4 tahun kemudian, pagi di Jalan Cendana nomor 12 kini memiliki aroma yang berbeda. Bukan lagi aroma ketegangan atau jamu pahit, melainkan perpaduan wangi kaldu ayam organik, jahe yang ditumis, dan kebahagiaan. Di sebuah paviliun dengan dapur bergaya industrial yang dibangun di halaman belakang rumah, Laras sedang sibuk mengawasi 2 orang karyawannya yang dengan cekatan menyiapkan pesanan catering untuk hari itu. Dapur Laras, bisnis catering makanan sehat yang ia rintis dari nol, kini telah berkembang pesat. Spesialisasinya adalah makanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan makanan pendamping ASI untuk bayi. Sebuah bisnis yang lahir dari pengalamannya sendiri, dari kepeduliannya pada para ibu yang mungkin merasa sendirian seperti dirinya dulu. "Mbak Laras, pesanan untuk Bu Anita sudah siap dikirim," kata salah satu karyawannya. Laras memeriksa daftar pesanan di tabletnya, lalu mengangguk puas. "Oke, pastikan kartu ucapannya dimasukkannya." Tulisannya, "Selamat menikmati waktu berharga bersama si kecil." Ia bukan lagi Laras yang sama. Wanita di depan cermin kini adalah seorang pengusaha yang percaya diri. Rambutnya dipotong pendek sebahu, praktis dan modern. Pakaiannya sederhana namun berkualitas. Tapi perubahan terbesar ada di matanya. Matanya kini memancarkan ketenangan, kecerdasan, dan otoritas yang lembut. Setelah urusan dapur beres, ia kembali ke rumah utama. Rumah itu pun telah bertransformasi total. Dindingnya dicat dengan warna-warna cerah. Furniturnya modern dan nyaman. Di sudut ruang keluarga, ada sebuah area bermain yang penuh dengan buku-buku cerita, balok kayu, dan sebuah tenda kecil. Ini adalah istana kecilnya, kerajaan yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Di meja makan, seorang gadis kecil dengan 2 kuncir kuda sedang asyik menggambar sambil menyenandungkan lagu dari film kartun. "Ibu," serunya riang saat melihat Laras datang. "Hai, sayang," sapa Laras, mengecup puncak kepala putrinya. Senja telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh percaya diri. Matanya yang jernih selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia adalah cerminan dari kebahagiaan dan kedamaian yang kini menyelimuti hidup mereka. "Ibu, lihat, Senja gambar rumah kita. Ada ibu, ada Senja, ada Tante Rina juga," katanya sambil menunjukkan hasil karyanya. Laras tersenyum haru. "Bagus sekali gambarnya, Nak." Mereka sarapan bersama, diiringi celotehan Senja tentang teman-temannya di sekolah dan mimpinya semalam. Tidak ada lagi keheningan yang canggung, tidak ada lagi sindiran yang menyakitkan. Hanya ada tawa dan percakapan hangat antara ibu dan anak. Inilah kemewahan sejati bagi Laras. Kehidupannya kini memiliki ritme yang sehat.
Pagi hari mengurus bisnis dan mengantar Senja ke sekolah. Siang hari ia habiskan untuk rapat dengan pemasok, mengembangkan menu baru, atau sekadar membaca buku di teras rumahnya yang asri. Sore hari adalah waktu mutlak untuk Senja. Mereka akan berkebun, bersepeda keliling kompleks, atau sekadar bermalas-malasan di sofa sambil membaca buku cerita. Laras telah mencapai kemandirian finansial yang tidak pernah ia bayangkan. Ia bisa memberikan Senja pendidikan terbaik, liburan yang menyenangkan, dan semua yang putrinya butuhkan. Tapi ia selalu mengajarkan Senja untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Kekayaan terbesarnya bukanlah uang di bank, melainkan kedamaian pikiran dan senyum di wajah putrinya. Tentu saja, bayangan masa lalu sesekali datang bertamu, meski kini hanya seperti kabut tipis yang mudah dihalau angin. Suatu hari, Rina yang masih sering berkunjung, datang membawa gosip. "Ras, aku tadi ketemu teman lama SMA-nya Dimas. Kamu tahu nggak? Katanya sekarang hidupnya susah. Setelah diusir dari sini, ibunya sakit-sakitan terus, mungkin karena stres dan malu. Dimas sendiri kerjanya serabutan, nggak jelas. Pernikahan barunya juga katanya nggak bahagia," cerita Rina. Laras, yang sedang menyiram tanaman anggreknya, hanya tersenyum tipis. Tidak ada rasa puas atau senang mendengar kabar itu. Yang ada hanya perasaan datar, seolah mendengar cerita tentang orang yang tidak ia kenal. Semoga mereka baik-baik saja. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Rina menatapnya kagum. "Kamu benar-benar sudah melupakan mereka, ya?" Laras mengangguk. "Bukan melupakan, Rin. Tapi aku sudah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Menyimpan dendam itu seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Aku sudah tidak punya ruang untuk racun di hidupku. Hidupku sudah terlalu penuh dengan hal-hal baik." Dan itu benar. Kerajaannya mungkin kecil, hanya sebuah rumah di Jalan Cendana, sebuah bisnis catering, dan seorang putri kecil. Tapi di dalam kerajaan itu, ia adalah ratunya. Ratu yang berkuasa penuh atas kebahagiaannya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Sore itu, seperti sore-sore lainnya, ia duduk di kursi rotan di teras belakang. Secangkir teh hangat di tangan. Ia memandangi Senja yang sedang tertawa-tawa sambil mengejar kupu-kupu di taman. Taman itu ia rawat sendiri, penuh dengan bunga warna-warni. Di tengah tawa putrinya dan semilir angin yang sejuk, Laras merasa utuh. Ia telah berhasil membangun kembali dunianya dari puing-puing. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita, seorang ibu, tidak hancur saat ditinggalkan. Sebaliknya, ia bisa tumbuh menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Ia tidak sedang menunggu seorang pangeran untuk datang menyelamatkannya. Ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kebahagiaan ini, kebahagiaan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, terasa jauh lebih nyata dan abadi. Kehidupan Laras telah menemukan ritme yang indah. Seperti sebuah lagu yang tenang. Setiap harinya diisi dengan melodi kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak lagi mencari apa-apa. Ia sudah merasa utuh, lengkap dengan Senja dan kerajaan kecil yang telah ia bangun. Ia pikir, inilah puncak kebahagiaannya. Ia tidak tahu bahwa takdir masih menyimpan satu warna lagi untuk melengkapi pelanginya. Semuanya berawal dari sebuah rencana ekspansi. Dapur Laras berkembang begitu pesat hingga paviliun dapurnya terasa sesak. Ia butuh ruang yang lebih besar dan lebih efisien. Rina, yang kini juga menjadi manajer keuangannya, merekomendasikan seorang arsitek yang sedang naik daun, terkenal dengan desainnya yang fungsional dan ramah lingkungan. Namanya Rian. Pertemuan pertama mereka murni profesional. Rian datang ke rumah Laras, membawa laptop dan gulungan kertas. Ia adalah pria yang tenang, dengan senyum ramah dan sorot mata yang cerdas. Usianya mungkin beberapa tahun di atas Laras. Ia mendengarkan semua ide Laras dengan saksama,
tidak sekalipun memotong atau meremehkan. Jadi, ibu ingin dapur yang terintegrasi dengan taman herbal mini di sampingnya, dengan aliran udara yang maksimal agar tidak panas. Tanyanya sambil membuat sketsa cepat di tabletnya. Betul. Dan saya mau ada jendela besar yang langsung menghadap ke area bermain senja, agar saya bisa tetap mengawasinya saat sedang bekerja, tambah Laras. Rian tersenyum. Ide yang brilian. Memadukan fungsi kerja dan fungsi sebagai seorang ibu. Saya suka tantangan ini. Selama beberapa minggu berikutnya, interaksi mereka terjalin intens seputar proyek. Mereka berdiskusi tentang material, tata letak, hingga pemilihan warna keramik. Laras terkesan dengan profesionalisme Rian. Tapi lebih dari itu, ia terkesan pada cara Rian menghargainya sebagai klien dan sebagai seorang wanita. Rian tidak pernah berbicara dengan nada menggurui. Ia memperlakukan ide-ide Laras sebagai masukan yang berharga. Di sela-sela diskusi tentang desain, percakapan mereka seringkali melebar. Laras mengetahui bahwa Rian adalah seorang duda. Istrinya meninggal dunia 4 tahun lalu karena sakit. Ia tidak memiliki anak. Kesedihan yang tersirat saat Rian menceritakan mendiang istrinya membuat Laras merasakan ikatan simpati. Rian adalah pria yang tahu artinya kehilangan dan kesetiaan. Momen yang mengubah segalanya terjadi di suatu sore. Laras dan Rian sedang serius membahas gambar kerja di teras belakang. Saat senja berlari menghampiri ibunya, wajahnya cemberut. "Ibu, pensil warna senja patah," adunya, menunjukkan sebatang pensil berwarna merah yang terbelah dua. Sebelum Laras sempat menjawab, Rian menoleh pada senja dan tersenyum. "Wah, gawat. Pensil merahnya terluka. Ya? Coba paman lihat." Rian mengambil kedua potongan pensil itu. Ini seperti membangun jembatan yang runtuh. Kita butuh perekat super kuat." Ia kemudian mengambil selotip dari tas kerjanya dan dengan telaten menyambung kembali pensil itu. Nah, jembatannya sudah tersambung lagi. Mungkin tidak sekuat dulu, tapi masih bisa dipakai untuk menggambar pelangi. Senja, yang tadinya cemberut, kini tertawa riang. "Terima kasih, Paman Arsitek," serunya lalu berlari kembali ke dunianya. Laras tertegun. Ia memperhatikan interaksi singkat itu dengan hati yang bergetar. Cara Rian berbicara pada senja, begitu tulus, begitu alami, tanpa dibuat-buat. Ia tidak menganggap senja sebagai gangguan, malah meluangkan waktunya untuk masuk ke dalam dunia imajinasi seorang anak kecil. Selama ini, belum pernah ada pria yang menatap anaknya dengan cara seperti itu. Cara yang penuh kehangatan. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Tatapan mereka sesekali bertemu lebih lama dari yang seharusnya. Senyum mereka menjadi lebih personal. Saat proyek renovasi hampir selesai, Rian memberanikan diri. "Laras," panggilnya. Untuk pertama kalinya ia tidak menggunakan sapaan, "Ibu." "Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mempercayakan proyek ini pada saya, bolehkah saya mengajakmu dan Senja jalan-jalan akhir pekan ini? Mungkin ke kebun binatang? Saya dengar ada anak jerapah yang baru lahir." Jantung Laras berdebar. Ia tersenyum. Tentu. Senja pasti akan suka sekali. Akhir pekan itu terasa seperti mimpi. Mereka pergi bertiga, seperti sebuah keluarga kecil. Rian begitu sabar meladeni setiap pertanyaan Senja yang tidak ada habisnya. Ia menggendong Senja di bahunya agar bisa melihat gajah lebih jelas. Ia membelikan es krim untuk mereka berdua. Laras, sambil berjalan di samping mereka, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ini bukan kehangatan karena dibutuhkan, tapi kehangatan karena diinginkan. Di perjalanan pulang, dengan Senja yang tertidur pulas di kursi belakang, Rian memulai percakapan yang lebih dalam. "Melihatmu bersama Senja, itu pemandangan yang indah, Ras," katanya pelan. Matanya tetap fokus ke jalan. "Kamu ibu yang hebat." "Aku hanya melakukan yang terbaik yang aku bisa," jawab Laras.
Kamu melakukan lebih dari itu. Kamu membangun sebuah dunia untuknya. Setelah semua yang kamu lalui, aku sangat mengagumimu, kata Rian. Laras menoleh, menatap profil wajah Rian yang disinari lampu jalanan. Rina yang cerita. Rian mengangguk. Sedikit. Cukup untuk membuatku tahu bahwa kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku temui. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka setelah itu. Sebuah pengakuan tulus yang tidak butuh banyak kata. Hubungan mereka pun berlanjut. Dari jalan-jalan di akhir pekan, makan malam bersama, hingga Rian yang seringkali mampir sepulang kerja hanya untuk sekadar menyapa dan bermain sebentar dengan Senja. Rian tidak pernah terburu-buru. Ia membiarkan semuanya mengalir secara alami, memberikan Laras ruang dan waktu untuk merasa nyaman. Ia tidak datang sebagai penyelamat. Ia datang sebagai seorang sahabat, seorang teman, yang perlahan tapi pasti mengisi ruang di hati Laras yang ia pikir sudah tertutup selamanya. 6 bulan kemudian, di suatu malam yang tenang, Senja sudah tertidur di kamarnya. Laras dan Rian sedang duduk di teras belakang, menikmati teh jahe hangat sambil menatap taman yang disinari lampu temaram. Dapur baru hasil karya Rian berdiri megah di samping mereka. Ras, panggil Rian lembut, meraih tangan Laras. Aku tahu hidupmu sudah sempurna. Kamu tidak butuh siapa-siapa lagi untuk melengkapinya. Kamu sudah utuh. Kamu sudah bahagia. Laras menatapnya. Hatinya berdebar. Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, Laras. Karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Aku juga tidak datang untuk memberimu kebahagiaan, karena kamu sudah menciptakannya sendiri. Lanjut Rian, matanya menatap Laras dalam-dalam. Aku datang hanya sebagai diriku sendiri. Seorang pria yang sangat mencintaimu dan juga putri kecilmu. Aku hanya ingin meminta izin untuk bisa berjalan di sisimu, untuk menambahkan kebahagiaanku pada kebahagiaanmu, dan membangun masa depan yang baru bersama-sama. Sebagai sebuah keluarga. Rian kemudian berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Laraswati, maukah kamu menikah denganku? Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Laras. Air mata yang terasa begitu berbeda dari semua air mata yang pernah ia teteskan di masa lalu. Ini adalah air mata pelangi. Ia mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ya, bisiknya akhirnya. Suaranya serak karena haru. Ya, aku mau. Rian tersenyum lega. Senyum terindah yang pernah Laras lihat. Ia menyematkan cincin sederhana namun elegan itu di jari manis Laras. Pas sekali. Seperti takdir mereka yang akhirnya menemukan tempatnya yang pas. Hujan badai dalam hidup Laras telah benar-benar usai, menyisakan pelangi terindah yang tidak pernah ia duga akan ia temukan. Di sebuah gang sempit di sudut kota yang padat, berdiri sebuah rumah petak yang pengap. Ket dindingnya sudah mengelupas, dan aroma lembab bercampur putus asa seolah menempel permanen di udara. Di sanalah Dimas dan Ibu Winda kini menjalani hari-hari mereka, dalam sebuah karma yang mereka ciptakan sendiri. Ibu Winda tidak lagi sesehat dan segagah dulu. Wanita yang pernah menjadi matriar angku itu kini lebih banyak terbaring di tempat tidur bambu yang berderit. Penyakit darah tinggi dan diabetes menggerogoti tubuhnya. Namun penyakit terbesarnya adalah kepahitan. Setiap hari, yang keluar dari mulutnya hanyalah keluhan dan omelan, menyalahkan Dimas atas nasib mereka. Kalau saja dulu kamu tegas. Kalau saja kamu tidak membiarkan perempuan licik itu berkuasa, kita tidak akan berakhir di kandang tikus ini. Hardiknya suatu sore, suaranya serak. Dimas, yang baru pulang dari pekerjaannya sebagai kurir barang, hanya bisa diam. Ia lelah. Lelah bekerja di bawah terik matahari. Lelah mendengar omelan ibunya. Lelah dengan hidupnya yang berantakan. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong. Pria yang dulu tampan dan percaya diri itu kini tampak 10 tahun lebih tua. Bahunya merosot. Wajahnya kusam. Pernikahan keduanya, yang diatur oleh ibunya dengan seorang gadis dari kampung,
juga menjadi sumber masalah. Istrinya, yang tergiur janji kehidupan kota yang nyaman, kini terus-menerus menuntut uang yang tidak dimiliki Dimas. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari di rumah sempit itu. Namun, puncak dari kemalangan mereka datang beberapa minggu yang lalu. Setelah bertahun-tahun mencoba dan saling menyalahkan, Dimas dan istri barunya akhirnya mendapatkan vonis dari dokter. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, ditemukan masalah pada kualitas sperma Bapak dan juga ada sedikit penyumbatan di saluran tuba istri Bapak. Secara medis, akan sangat sulit bagi Bapak dan Ibu untuk memiliki keturunan, kata dokter itu dengan nada prihatin. Mandul, kata itu seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harga diri mereka. Ironi yang paling kejam. Obsesi terbesar Ibu Winda akan seorang cucu laki-laki, seorang penerus, kini menjadi angan-angan kosong